Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, mobil khusus Al-Habib Najib Ibn Al-Walid, Al-Habib Saleh Zain Asghaf, Al-Habib Abdullah Ibn Al-Walid, Al-Habib Saleh Asghaf, Al-Habib Husain bin Ali Al-Idrus. Mudah-mudahan para habaib kita Allah jaga, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada mereka. Dan juga yang saya muliakan para asatidzah wal qiyayat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustaz Misbah, dan juga yang saya hormati Kiai Mubarak, dan juga yang saya hormati Al-Ustaz Muradi, Al-Ustaz Haji Jamal, juga yang saya hormati Al-Ustaz Abdul Jamil, yang saya hormati Al-Ustaz Lutfillah, yang saya hormati Al-Ustaz Jaka, dan juga yang saya hormati Al-Ustaz Syamsuddin, dan para asatidzah yang lain yang minta maaf saya nggak sebutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia akhiratnya. Dan juga tidak lupa bil khusus sahibul bait, keluarga besar dari Bapak Rahimi yang insya Allah besok akan melakukan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu menikahkan anaknya. Yang kita tahu, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam penuh iman dan Islam, dan juga Allah kumpulkan kita dalam ritual rutinitas kakek moyang kita. Biasa kalau belum kawin, belum nikah besok, sahibul bait kalau kenal, kalau masih menjaga tradisi bikin kayak beginian. Kalau kita hitung-hitung bukan secara agama mah rugi. Ya, ini hari ngadain, besok ngadain lagi. Ujung-ujungnya ngeluarin duitnya lebih banyak. Itu kalau kita pakai logika, pakai rugi. Tapi kalau kita pakai agama, ini adalah sebuah keuntungan. Makanya kakek moyang kita, ini tradisi jangan sampai hilang. Sunatan malamnya dia ngadain, kawinan, apalah yang namanya kegembiraan, mereka adakan ritual ini. Tidak lain orang tua kita mengajarkan kita biar besok acaranya berkah. Kan intinya nikah berkah enak, rezeki berkah enak, anak berkah enak. Kalau main nikah aja mah nggak usah pakai berkah banyak, ujung-ujungnya pisah. Punya anak aja, kalau nggak berkah mah ujung-ujungnya tuh anak kayak iblis. Kelakuan udah kagak diantar. Yang kita cari ini adalah pernikahan yang berkah, anak yang berkah. Makanya orang nikah itu suka dikatakan mau bangun rumah tangga baru. Apa sih artinya rumah tangga baru? Orang nikah itu seakan-akan dia ingin membangun rumah. Nah, yang nikah ini pengen pondasinya yang ekstra, yang paling bagus, biar tuh rumah 7 tingkat 8 tingkat nggak roboh. Nih malam nih dia nih apa namanya, pengantin yang mau nikah pengen beli pondasi yang paling bagus.
Apa itu pondasinya? Pondasi yang diridhoi oleh Allah. Maulid, baca tahlil, kirim arwah. Istilahnya kalau kita bangun rumah, cakar ayamnya cari yang bagus. Besinya yang berapa mili itu yang tebel, yang buat gedung. Kalau udah pondasinya bagus, ketika saya terima nikahnya, insya Allah kalau dia niat karena Allah dan menghidupkan sunnah Allah, insya Allah tuh rumah kokoh, gak bakalan rubuh. Dia punya anak tingkat lagi tuh rumah 2, insya Allah gak bakalan rubuh. Tambah kuat, mau angin kencang gimana, itu rumah gak akan rubuh. Begitu juga pernikahan. Makanya banyak pernikahan di pertengah jalan sudah rubuh duluan. Gereklah, kemarin saya ngaji bikin maulid tuh di Rawabacang, lurah Jati Mekar apa Jati mana tuh yang kalau tahu di Jati Mekar ya, Jati Mekar. Dia bilang sehari saya nanda tanginin orang cerai 22 kali sehari. Ujung-ujungnya gara-gara apa? Gara-gara ekonomi. Bininya nggak sabar, diajak lapor sama lakinya. Akhirnya ujung-ujung cerai. Kiranya dipikir sama dia cerai itu solusi. 22 kali dia menandatangani. Kata dia, saya lurah tiap hari ada aja urusannya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ngajarin kayak begini. Diganti tema, bersolawat, minta sama Allah biar berkah besok, biar lakinya Allah jadikan laki yang soleha, biar keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pondasi yang paling penting. Ini kadang udah nggak bikin begini, nikah setahun sekali nggak apa-apa, udah dangdutan, udah suruh biduan joget. Paling girangnya orang dia, wah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun udah mulai goyang. Kenapa? Pondasinya udah nggak kuat, besinya yang tipis, semennya yang murah, baru di tingkat baru anak 1, itu rumah udah goyang, ujung-ujungnya ambrol. Ini ritual semacam ini yang harusnya nenek moyang kita ditradisikan, ajarin sama anak-anak kita. Pak, nikah ini adalah sunnatul anbiya wa syiarul aulia wa jannatul atqiya. Nikah itu adalah sunnahnya para nabi. Semua nabi menikah, tidak ada yang menikah kecuali Nabi Isa. Iya, Nabi Isa belum nikah, tapi nanti ketika dia turun melawan Dajjal dan dia akan menikah. Semuanya nikah para nabi. Wa syiarul aulia, syiarnya para wali. Wa jannatul atqiya, dan bentengnya orang-orang bertakwa. Nikah itu bentengnya orang takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia itu memiliki kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ini kebutuhannya hawa nafsu. Makanya Allah ciptakan laki dan perempuan sama-sama memiliki hawa nafsu. Kalau disatukan maka tersalurlah nafsunya itu. Allah juga memerintahkan pernikahan itu gak repot. Dalam agama fikih itu gak repot nikah. Cukup 5, semuanya gampang. Nah, pertama ijab kabul, mahar juga pikir-pikir harus gede. Enggak, mahar berapa aja bisa. Pakai Al-Quran enggak pakai. Kemudian apalagi wali, bapaknya, saksi orang sebelah dah. Kemudian perempuannya rapi, keluarin duit kagak banyak. Cuman kan yang bikin nikah anak susah itu gara-gara gengsi. Kalau nggak ada teriakan kayaknya kurang sedek. Itu lu pacaran aja sono. Ntar lu kasih makan anak gua apa? Emang pikiran kita Pak, duit segalanya. Emang bener duit segalanya. Tapi nggak segala-galanya juga. Ya pernikahan Allah bikin mudah biar apa? Biar umat Islam tidak terjerumus dalam perzinahan. Nih yang namanya pernikahan nih penting. Nikahin anak, makanya al-ajal minasyaiton. Buru-buru itu semuanya dari setan. Makanya orang kalau buru-buru bawaannya berantakan aja. Kecuali beberapa. Salah satunya adalah menikahkan anaknya kalau sudah datang jodohnya. Itu harus cepetin. Jangan pakai lama-lama. Kalau lama-lama itu urus ujung-ujungnya iblis datang. Kadang juga laki kalau milih perempuan kadang-kadang yang pertama yang dilihat apaan dulu? Cantik. Ini yang kita nasihatin, bukan nasihatin, ini cuma ngomong doang. Nabi ngomong tungkahul mar'a li arba'ah.
Kau nikahkan perempuan karena 4. Pertama, Nabi cantumkan di awalnya adalah li jamaliha. Kemudian yang kedua limaliha. Kemudian li hasaliha, yang terakhir agama. Kenapa Nabi taruh di agama? Padahal agama paling penting. Emang bener banyakkan mayoritas nggak laki nggak perempuan kalau demen sama seseorang yang pertama dilihat adalah gantengnya atau cantiknya dulu. Yang pertama kali dilihat. Kalau dia nggak nemu yang cantik nggak apa-apa dah. Yang penting kaya. Nggak apa-apa nggak cantik. Cewek nggak cantik nggak apa-apa. Yang penting kaya. Nggak nemu juga yang kaya, udah yang penting dia keluarganya jelas dah. Dia ngaji nggak ngaji, dia pintar apa kagak, yang penting jelas dulu. Terakhir baru udah nggak nemu semuanya, baru dicari agama. Agama terakhir ditaruh. Tapi Nabi wasiatkan dengan agama inilah kalian akan panjang. Akan panjang. Makanya di zaman Imam Hasan Basri Pak, ketika lagi haji, turun dari haji, ada 2 toko. Yang satu tukangnya diem aja, yang satu ngoceh mulu, ayo beli dagangan saya, beli dijamin demi Allah bagus demi Allah. Imam Hasan Basri bingung, ini orang kok dagang sampai nyumpah. Akhirnya Imam Hasan Basri nggak mau beli di toko itu karena dia dagangnya pakai nyumpah. Akhirnya dia dagang beli yang sebelah. Nggak lama di haji yang keduanya, selanjutnya tahun besoknya lagi Imam Hasan Basri haji lagi. Kemudian temuin itu orang pendiam Pak, diem aja nangkring aja, nggak sumpah lagi. Bingung Imam Hasan Basri, ini orang tahun kemarin dagangnya nyumpah, tapi sekarang kenapa diem aja? Ditanya, wahai Tuhan, tahun kemarin kulihat kau berdagang bersumpah-sumpah, tapi sekarang kenapa kau tidak bersumpah? Wahai Imam, tahun kemarin saya bersumpah karena tuntutan istri saya di rumah. Tuh laki kalau mau keluar digini, bilang, lo pulang jangan enggak pulang kecuali bawa duit. Akhirnya tuh laki kan banyak kan begitu. Laki berani bekerja buat apa-apa gara-gara apa? Gara-gara salah memilih pendamping. Itu suami diancam sama istrinya, jangan pulang kecuali bawa duit. Makanya saya berani bersumpah-sumpah, yang penting saya pulang bawa duit. Kemudian subhanallah, istri saya yang cerewet meninggal, saya menikah lagi dengan istri yang sabar, yang selalu ketika saya ingin berdagang, selalu istri saya berpesan, wahai suamiku, kau pulang tak bawa duit, aku terima. Hari ini Allah tidak beri rizki, aku bersyukur. Dan kalau Allah kasih hari ini rizki, maka aku lebih bersyukur lagi. Makanya aku keluar dalam keadaan tenang. Paling enak kita punya istri nggak ngerongrong. Paling enak hidup. Makanya istri soleha itu ibarat seperti dunia dan seisinya. Berarti mahal. Mercy aja mahal. Ini perempuan, satu perempuan soleha Nabi ibaratkan seperti dunia. Paling bagusnya hiasan dunia. Mercy kalah, rumah gedung kalah. Karena apa? Ketika kita pulang memiliki istri yang soleha, ketenangan hati yang kita miliki, itu namanya kekayaan hati di dalam Islam. Tenang, gak ngerongrong, enak. Makanya kita dituntut mencari istri soleha. Biar apa? Biar hidup kita tenang dan keluar dari keturunan kita, keturunan anak-anak yang soleh-soleha. Itu yang kita harapin. Kalau kita nemunya di jalanan, nggak pikirin agamanya, jangan mimpi itu anak bisa jadi anak soleha atau soleh. Jangan mimpi. Kalau kalian tidak memerhatikan agamanya. Karena anak ini bagaimana orang tua perempuannya. Al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah. Sekolah yang kita ketahui, gimana sekolahnya? Sekolahnya bagus, insya Allah anak-anaknya yang lulusan dari sekolah itu bagus. Tapi kalau sekolahnya udah nggak danta, udah nggak bagus, jangan harap tuh alumni jadi bagus. Orang tua bapak gak jadi apa? Bapak jadi kepala sekolah. Jadi kalau udah sekolahannya bagus, kepala sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, maka akan tercetaklah alumni yang berakhlak. Imam Syafi'i memperumpamakan perempuan itu seperti sekolahan, bapaknya seperti kepala sekolah, sekolahan gimana kepala sekolah, murid gimana sekolahan, jadi nyambung tuh, muter.
Ya, Bib gimana saya udah nikah, biar bini saya benar gimana? Jalanin dulu kita nih yang laki. Kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Insya Allah perlahan-lahan itu istri akan malu melihat lakinya rajin ngaji. Kalau udah istrinya berubah, maka perlahan-lahan anaknya akan ikut berubah. Jadi dalam keluarga itu semua menyatu menjadi satu. Tapi kalau sudah nggak balance, nggak salah satunya begitu, ya ngajinya kagak danta, ngajinya ya ngaji-ngaji, kagak ada niat ngedoain, maka akan berantakan semua. Makanya ini nih para pemuda nih, apalagi yang perempuan, jadi istri yang solehah, jadi perempuan yang solehah. Jangan ngomong doang, Ustadz doain saya biar saya dapat perempuan solehah. Yang perempuan doain Ustadz biar saya dapat suami yang solehah, yang soleh. Jangan minta doa doang, tapi gimana di dalam Al-Quran dikatakan orang soleh jodohnya solehah, orang baik jodohnya orang baik. Makanya saya kalau selalu mengatakan kepada anak-anaknya, anak majlis, kalau mau dapat perempuan solehah, diri kalian dulu jadi soleh. Insya Allah Allah kirim perempuan solehah. Jangan doa doang tapi nggak mau jadi orang soleh. Kita juga jadi orang tua jangan mikirin masalah ekonomi saja. Rezeki sudah ditanggung Allah. Kalau kita lihat hitung-hitungan nih pakai otak kita nih. Ada laki-laki datang ke anak kita, mau nikahin anak kita. Itu laki sudah punya rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dengan menikah dengan anak kita, maka rezeki itu jadi ditambah dengan rezekinya si perempuan. Misalnya si laki datang, Allah catat di Lauhul Mahfuz 1 triliun rezekinya. Nikahlah dengan perempuan. Tuh perempuan juga punya rezeki sendiri 1 triliun. Kira-kira 1 tambah 1 berkurang apa bertambah? Kalau kita lihat logika bertambah. Jadi 2 triliun. Makanya orang kalau udah nikah, perempuan gak dapat rezeki, rezekinya dititipin sama suami. Makanya kalau suami pelit sama istri, itu suami zolim, rezekinya kagak berkah. Ada orang udah nikah hidup masih susah. Kenapa susah? Karena tidak bertakwa kepada Allah. Akhirnya rezeki seret. Yang buat rezeki kita seret ini karena dosa kita. Suami kagak sholat, istri kagak sholat, ngarepin rezeki berkah, nggak bakalan. Kalau dua-duanya sholat, suami berangkat kerja, istri ngangkat tangan, doain suami, maka si suami akan menjadi orang yang paling sukses. Punya anak tambah lagi rezeki, punya anak makin banyak, makin berkah hidupnya. Tapi kenapa kok sekarang anak sekarang pada takut punya anak banyak? Kok dipikir susah ngasih makan? Iya gimana nggak susah? Itu anak tidak diajarin agama. Tuh anak diumbar aja begitu. Makanya makin banyak makin susah. Karena apa? Makin banyak ngumpanin orang. Tuh anak makin banyak diumpanin. Tuh anak sholat kagak apa kagak. Coba kalau sholat semua, lihat orang dulu. Orang dulu kerjanya cuma macul, tani. Anaknya 12, 24 semuanya hidup. Kenapa? Anaknya diajarin. Makanya orang dulu gak ada ceritanya gak bisa baca Quran. Orang dulu pada bisa mimpin tahlil. Orang sekarang beda. Orang sekarang baca Quran aja gak bisa. Disuruh mimpin tahlil, gak ngerti-ngerti. Orang dulu lihat orang tua dulu tanya dah. Makanya sering bergaul sama orang tua, tanya-tanya, gimana sih dulu dah. Oh babah kalau gak bisa ngaji di empos dulu. Orang sekarang kagak mau ngempos, anaknya takut emaknya yang diempos. Nabi sudah ngomong tuh 1400 tahun yang lalu akan datang suatu zaman di mana orang tua melahiri rajanya, tuannya sendiri. Jadi ibu lahir, yang lahir itu raja, anak merintah-merintah orang tua. Mak sono mak. Makanya anak sekarang jarang yang berkah, hidupnya jarang yang berkah, urusannya berantakan mulu. Gara-gara apa? Orang tuanya dijadiin babu, orang tuanya dijadiin pembantu. Beda sama orang dulu. Kalau orang dulu, orang tuanya dihormati, maka hidupnya pada berkah, tanahnya pada banyak. Anak sekarang tanahnya bukan banyak, kuburan bapaknya dijual. Dia dipindah itu dijual. Habis bapaknya nangkring di pinggir jalan. Sayang tuh tanah makin mahal. Bocah ngeliatin aja bapakku sayang begini doang. Udah pindahin kuburan umum, jual kan lumayan 3 juta.
dulu nggak ada harganya. Karena kenapa? Karena anaknya tidak dididik agama. Pak, penting punya anak ngerti agama tuh penting banget. Kita ini lagi krisis sekarang, bapak-bapak tahu deh. Ini kita lagi krisis anak-anak baik. Anak baik jarang banget sekarang deh. Anak yang mau habis sholat ngomong Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sulit banget kita temuin. Mungkin hampir tidak ada anak yang model begitu. Ngaji di mana-mana rajin, tapi untuk Rabbi firli wali walidayya itu nggak ada sama sekali. Sholat assalamualaikum handphone. Kagak ada yang diajarin Rabbi firli. Ntar kalau kita mati gimana? Siapa yang mau doain kita? Orang lain nggak mungkin mau doain kita. Ngandelin orang lain, siapa orang lain yang mau doain kita? Makanya ustaz saya pernah cerita ketika ada seorang ustaz lewat di atas kuburan, lagi lewat di atas kuburan, tahu-taunya ada laki-laki main gitar di atas kuburan. Breng, jeng jeng. Ini ustaz bingung kok main gitar kayak gak ada tempat lain. Main gitar di atas kuburan kayak gak ada tempat lain. Disamperin sama tuh ustaz, ini ngapa jadi main gitar di atas kuburan? Emang apa ustaz? Nggak boleh. Ya tempat lain kan lebih bagus. Ngapain di atas kuburan? Kenapa? Ini kuburan bapak saya. Terserah saya dong. Kalau memang ini kuburan bapakmu, kenapa kamu main gitar di atas kuburannya? Ini hadiah buat bapak saya. Semalaman suntuk saya ngarang lagu buat bapak saya, biar bapak saya terhibur di dalam kubur dengan gitar ini. Feeling suffering, dinyanyi begitu. Ustaznya geleng-geleng kepala, la haula wala quwata illa billah. Dia pikir tuh bapak bakalan joget kali anaknya nyanyi di atas. Kata tuh ustaz, kenapa kau gak kirimkan yang lain? Ya ustaz, selama hidup saya, bapak saya gak pernah ngajarin agama. Ini yang bapak saya ajarin, lagu, musik, sekolah musik setinggi-tingginya. Saya melarang lagu, bapakku tenang di dalam kubur. Ini yang bapak saya ajarkan selama bapak saya hidup. Dikira bapaknya bakal selamat kali dengan musik yang dia lakukan. Tambah ngepet tuh bapak di dalam, disiksa sehabis-habisnya. Ustaz geleng-geleng kepala. Sekarang pak anak nggak bisa ngaji, bukan 1, 2, udah hampir 70 bahkan 90% anak muda sekarang nggak ada yang bisa ngaji. Bapaknya meninggal, dia ketawa di depan-depan. Ketawa teman-teman. Yang baca Yasin siapa, yang baca tahlil? Bayaran semua. Yang ngajiin kuburan 3 hari 3 malam siapa? Bayaran juga. Anaknya kemana? Anaknya ngantri di rumah nongkrong doang. Gak bisa baca. Gara-gara apa? Gara-gara bapaknya sibuk nyari dunia sampai lupa pendidikan anaknya. Udah cukup kita yang bodoh dengan agama, jangan dijadiin anak kita juga bodoh. Nabi sudah bersabda, man taraka waladahu jahlan fi dunya kana kullu dzambin amilahu alaih. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, kana kullu dzambin amilahu alaih. Segala dosa yang dilakukan seorang anak, maka dosa itu akan mengalir kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Pak, silakan anak kalian disekolahkan setinggi-tingginya, tapi jangan pernah lupakan yang namanya agama. Sore ngajikan dia di PPK di pengajian. Berikan, semangatkan mereka untuk pengajian, untuk agama, kenalkan mereka, semangatkan. Ini enggak kadang-kadang urusan dunia disemangatin. Lu kalau ranking 1 gue beliin sepeda, lu kalau ini anak kalau bisa baca Iqra, bisa apa, kagak dibeliin hadiah. Makanya bocah sekarang kalau ngapalin juz amma agak males-malesan, enggak dikasih hadiah. Tapi kalau udah urusan sekolah, lu kalau ranking 1, kalau naik kelas 6, lu gue beliin sepeda, lu gue beliin apa aja. Jadi tuh anak dari kecil udah diajarin cinta sama dunia, sampai gede dia bakalan cinta sama dunia. Terus turun menurun tuh anak diajarin dunia saja. Coba tolong ajarkan mereka. Ini buat pelajaran yang mau nikah, yang udah nikah, yang udah punya anak, yuk ajarin anak agama, celupin agama. Semangatin dia buat belajar. Nih jangan udah ngaji tuh baju kagak dibeli-beliin. Kadang anak kalau ngajarin, kalau lihat anak ngaji, anak bocah Pak ngaji, itu dari umur 5 tahun sampai 9 tahun itu baju gak ganti-ganti. Dari tangan panjang sampai tangan pendek. Tuh duduk dari perutnya nggak ada sampai perutnya melekat. Tuh lambang logo TPI atau pengajian dari terang sampai buram. Nanya sama Ustaz,
tanya, ini kenapa jadi baju nggak dibeliin? Ustaz, ibu saya nggak pernah beli baju koko. Beliin baju kokonya setahun sekali lebaran doang. Itu juga buat sholat id. Perhatian buat agama nggak ada, ikroknya nggak ada, nggak ada sampulnya. Ikro nggak ada sampulnya. Tapi kalau udah urusan dunia, sekolah dunia, oh bukunya jelek sedikit, beli kembali. Makanya tuh anak dari kecil udah diajari dunia aja. Makanya kalau udah gede kenalnya sama dunia doang, nggak kenal akhirat, jangan disalahin tuh bocah. Salahin orang tuanya. Kenapa? Dari kecil sudah tidak dididik agama. Minimal kita punya target nih Pak, punya target. Jangan sampai saya mati kecuali anak saya udah bisa baca Quran. Itu udah target kita. Karena setiap huruf yang dibaca seorang anak ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pengampunan. Ya, ada seorang bapak disiksa di dalam kubur karena anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan tuh malaikat untuk berhenti. Wahai malaikat, berhenti untuk menyiksa dia. Malaikat tanya, ya Allah kenapa berhenti? Dosanya masih banyak. Saya malu. Anaknya mengatakan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana pengasih saya? Di mana rasa penyayang saya? Kalau saya tetap azab sedangkan anaknya mengucapkan memuji. Sebab seorang ayah selamat dalam kubur. Ini pendidikan yang paling penting. Yang sekarang di zaman sekarang ini, di era yang sudah fitnah merajalela, anak muda dirusak semuanya agar tidak ada cemburu dalam agamanya, cemburu dalam Islam. Yang hanya dia pikirkan bagaimana caranya saya jadi orang kaya. Dia nggak pikirin tuh kekayaannya bakal dibawa apa enggak. Dia nggak dipikirin karena apa? Karena dari kecil sudah dididik mencintai dunia. Orang tuanya selalu mengutamakan tentang urusan dunia. Makanya para pemuda harus semangat mencari agama Allah Subhanahu wa taala biar hidup dunia senang, akhirat juga senang. Para orang tua yang punya anak, ayo mulai sekarang kita titipkan anak kita janjikan anak kita dengan kehebatan, kenikmatan kalau dia untuk mengerti tentang akhirat. Insya Allah anak kita akan menuju kepada akhirat dan insya Allah kita mati dalam keadaan senang, dalam keadaan menerima pahala yang dikirim oleh seorang anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bubarkan kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang sholihin dan sholihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bubarkan kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, kabulkan keinginan kita, dan Allah mudahkan kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan di akhir zaman ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari lubang fitnah yang begitu dahsyat di zaman ini, ya amin ya rabbal alamin. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan sahibul bait Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga mereka keluarga yang sholihin dan sholihah. Dan kita doakan besok yang akan melakukan akad nikah pernikahan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan tidak keluar dari keturunan mereka kecuali keturunan yang sholihin dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf rahmatullah, sama-sama kita telah mendengarkan nasihat yang begitu padat, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada yang mau ngomong lagi baru jam 8. Udah jam 8 lewat 2. Untuk selanjutnya cara kita takhtimkan dengan pembacaan doa. Dan doa pertama kita mohon kepada Mukarram Kiai Haji Ahmad Mubarak, dan doa yang kedua kita mohon kepada Habib Ibn Al-Mahfum Habib Hussein bin Ahmad Al-Idris. Dan sekaligus saya sebagai pengatur acara dan atas nama tuan rumah
Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, kiranya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim rahmatika rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala na'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wafi ni'amahu yukabi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka natawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila rabbika fi hajatina liyaqdiha Allahumma fasabihu fina. Allahumma inna nas'aluka natawassalu ilaika bijahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi lana minal jannati ghurafa warzuqna bijahi andaka qabulan mu'idan wa syarafa. Allahumma inna nas'aluka natawassalu ilaika binabikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Kaffir anna dhunub wal awzar wahrusna min makhawif al-akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil i'lani wal israr warhamna bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'haduka wa nahnu 'abduka wa khadimu dinika ighfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina wahdina siratal mustaqim mansurna nasran aziza. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyu aziz. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban kathiran barakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al wa awsil taqabbal sawaba ma qara'na al-Qur'an al-azim wa mahallalna min qawli la ilaha illallah mastabbahna min qawli subhanallah bihamdih wa ma sallayna wa sallamna ala nabiyyikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah rahmatan minna wa hibatika nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah muhdiha muqaddimuha ila hadati habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahil malaikatillahi muqarrabin karubiyyin bismillahirrahmanirrahim sadatina wa mawalina sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali min al-arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqarribiddin